nanti mungkin sharing dari pengalaman. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu bisnis, bukan bisnis ya, ini apa ya? Ini startup, nyebutnya lebih tepatnya startup karena baru berjalan praktis sekitar 3 minggu yang lalu. Itu pendaftaran di GoFood yang memang sebelumnya ada, kemudian GrabFood ini yang barusan, tapi ternyata agak lebih dibandingkan pendaftaran di GoFood. Nah, nanti kenapa sih kita bisa mulai di kondisi seperti ini, teman-teman, itu untuk memulai bisnis yang bisa kita mulai dari rumah. Kita nyebutnya bahasanya Ghost Kitchen atau Ghost Resto. Nah, ini perkenalan dulu. Brand yang kami buat yaitu namanya Cikgu. Cikgu tetapi tagline atau jualan utamanya sebenarnya geprek keju. Karena kalau yang lain kan ada yang jualan kayak KFC, lebih tepatnya jualan ayam fried chickennya. Kalau McDonald mungkin jualan yang lain. Nah, kita memberikan nama Cikgu Geprek Keju. Kemudian tagline-nya selamat pagi Cikgu. Nah, ini kayak apa ya? Upin-upin ya. Keren. Harapannya yang membeli Cikgu ini atau pelanggan Cikgu ini selalu semangat pagi, jadi mengawali aktivitas mereka atau makan itu ya bersemangat. Nah, kira-kira begitulah. Nah, ini saya mau cerita dulu. Ini quick chicken ya. Ini quick chicken, bukan Cikgu. Mudah-mudahan sih Cikgu kedepannya bisa buat satu prototipe pengenalan modern seperti ini. Mungkin bisa dikembangkan ke kemitraan. Tapi prinsipnya adalah bahwa ini saya mau share aja. Jadi lokasi saya itu, lokasi rumahnya, ini jalan utama, teman-teman. Ini jalan utama, tapi forbidden, berarti nggak bisa lalu lalang ya. Jadi jalan utamanya ini forbidden, tapi dia bukan jalan utama, maksudnya jalan alternatif utama ya. Ketika kalau dari Ungaran itu depan RSUD kan ada jalur bis itu. Jadi prinsipnya jalur yang dilalui ini sebenarnya sepi. Jadi kalau misalkan ada orderan aplikasi pemesanan online itu mereka harus muter dulu. Nah, kenapa sih kok kita bicaranya Ghost Kitchen atau Ghost Resto? Nanti ada sesi khusus ya, kita ngupas nggak hanya kulitnya tapi dalam-dalamnya tentang bisnis Ghost Resto. Tapi saya hanya mempersingkat bahwa ini benarnya teman-teman, kalau di aplikasi pemesanan itu gang tempat saya rumah tinggal saya ini buntu. Ini gang buntu. Ini update aplikasi Google Map karena saya asal puas aja beberapa titik di sini. Nah, itu ternyata strateginya begitu, biar Google Map nanti review tempat itu dan gang buntu kita bisa dikasih jalan depannya. Tapi prinsipnya di aplikasi GoFood dan GrabFood itu aplikasi bahasanya kan API ya, atau pihak tiga yang diakan database untuk aplikasinya itu. Itu jalan depan rumah kita ini belum ada gitu. Maka akhirnya kalau ini kita buka GoFood atau GrabFood pasti akan bingung gitu kan, pasti ribet ini. Nah, akhirnya titiknya saya taruh di sini. Jadi harapannya ketika orang yang sampai sini dia telepon, "Mas, di mana ya? Depan gangnya Pak, maju." Nah, jadi kita jualnya di sini. Dan sebelum ke sini ini dia nggak bisa loh lewat sini teman-teman. Muter gini, ini kan jalan utama ya. Jadi dia harus muter gang, muter sampai sini baru ke sini. Nah, kenapa sih saya mau cerita itu? Intinya ketika kita sudah melihat tren sekarang itu orang-orang rata-rata apalagi mungkin hujan ya, malas keluar rumah, pasti ada keinginan manfaatkan aplikasi teknologi pemesanan makanan itu untuk memenuhi kelaparan mereka, membeli makanan atau kebutuhan mereka, bahkan ada yang jualan frozen food dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita coba ikuti perkembangan itu. Kalau kita mau buat resto itu kan ribet ya, harus nyari lokasi, kemudian setting tempatnya juga harus bagus, kemudian survei dulu kira-kira yang lalu lalang situ berapa. Sebenarnya survei yang kita lakukan cukup sederhana, yaitu tanya ke driver Gojek atau Grab, kira-kira Pak, Bu, atau Mbak gitu kan, ada driver yang perempuan juga ya, yang paling rame di sekitar itu orderan foodnya apa ya. Nah, dari situlah akhirnya kita mencoba, ternyata kalau di Ungaran itu pertama pertama nasi goreng, yang kedua ayam dengan segalannya, ada ayam fried chicken, ada ayam geprek, ada ayam kremes dan lain sebagainya, yang ketiga bakso aci. Nah, alhamdulillah kemarin ketemu dengan Pak Iwan dan kita diajarin berbagai macam menu turunannya ya, walaupun dari tepungnya aja itu satu, ternyata bisa produknya ada variannya macam-macam sekali. Tapi yang paling mudah saya ambil adalah geprek. Kenapa geprek ya? Sebenarnya kita tidak fokus ke ayamnya, tapi fokusnya bisa ke toppingnya. Maka kita coba itu.